Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja di sana ya. Walaupun kita sekolah di sini melalui daring ataupun sekolah online, kita harus tetap semangat untuk belajar. Di sini Bapak akan mengajarkan pelajaran seperti biasanya, yaitu pelajaran akidah akhlak. Jadi di sini mungkin kalian ada nih yang bertanya, Pak, ini apa sih? Mungkin videonya tidak jelas. Nah, di sini ini adalah PowerPoint yang sudah Bapak printkan dan sengaja Bapak tempel di sini agar Bapak lebih mudah mengajarkan kaliannya. Di sini mungkin karena kalau kita di sekolah kita ada yang namanya proyektor. Tetapi karena Bapak sedang berada di rumah, jadi Bapak tidak ada sendiri. Ya tepatnya ini di musola. Di sini Bapak mengambil papan tulisnya agar lebih enak untuk kalian belajar. Di sini Bapak telah mengirimkan ke grup yaitu PowerPoint-nya, silakan kalian baca saja. Yang akan Bapak ajarkan yaitu materi tentang sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah. Jadi di sini sifat wajib Allah. Nah, di sifat wajib Allah ini apa sih tujuannya kita mempelajari sifat-sifat ini? Yaitu yang pertama harus kalian pahami, sengaja Bapak tidak memberikan di PowerPoint-nya agar kalian bisa memahami. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita mungkin yang tadinya itu turun gitu ya, sehingga kita tahu nih sifat-sifat Allah itu apa saja, jadi kita bisa meningkatkannya agar lebih baik lagi. Yang kedua yaitu kita bisa tahu apa saja yaitu sifat wajib Allah yang ada 20, nanti akan Bapak ajarkan. Yang ketiga yaitu di sini kita mengetahui apa itu yang namanya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Dan yang terakhir tujuannya yaitu kita bisa tahu apa sih perilaku seseorang yang mengimani sifat Allah tersebut. Nah, itulah tadi tujuannya, yaitu ada 4. Dan di sini langsung ke materi inti. Yang pertama, Bapak akan mengajarkan kalian tentang pengertian dari sifat wajib Allah tersebut. Sifat wajib Allah yaitu sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai bentuk kesimpulan bagiannya. Sifat-sifat wajib Allah tersebut hanya pada zat Allah dan tidak ada satupun yang menyamanya dan menyerupainya. Jadi sifat wajib Allah itu hanya pada Allah sendiri, tidak ada yang menyerupainya. Di sini ada berapa sifat wajib Allah? Nah, itu yang harus kalian tahu. Sifat wajib Allah yaitu ada 20. Apa saja sih di sini? Yang pertama wujud, yang kedua kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qadrat iradat, ilmu hayat, sama basar kolam qadir muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Nah, jadi di sini kalian Pak susah ngapalinnya itu susah-susah. Jadi di sini banyak sekali seseorang yang sudah membuat versi lagunya seperti ini. Akan Bapak contohkan lagunya.
video tersebut kan di situ ada yang namanya arti-artinya. Di sini Bapak akan menjelaskan artinya, langsung saja Bapak tulis. Yang pertama wujud. Wujud itu artinya ada. Yang kedua kidam. Oke, Bapak langsungkan saja videonya ya agar kalian tidak suntuk di sini. Di sini Bapak akan langsung menyelesaikannya seperti kalian ini, mungkin baru ada satu, nanti langsung ada 20. Oke, perhatikan semuanya ya. Ini sudah Bapak tuliskan satu persatu. Di sini ada yang namanya wujud. Wujud itu apa sih? Artinya ada. Jadi Allah itu ada, zatnya itu memang ada. Yang kedua ada yang namanya kidam. Kidam itu dahulu. Jadi Allah itu dahulu ada, tidak ada yang mendahuluinya. Jadi Allah itu yang pertama. Yang pertama baqo itu kekal. Yang selanjutnya mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dari semua makhluknya. Jadi semua ciptaannya Allah itu berbeda sendiri. Yang selanjutnya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Tidak ada yang menegakkan Allah tersebut. Jadi Allah itu berdiri sendiri. Yang keempat wahdaniyah, esa, qadrat, maha kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, maha mengetahui, hayat, hidup. Jadi Allah itu hidup, sama mendengar. Dia itu bisa mendengar baik yang di langit maupun yang di bumi. Di alam semesta ia bisa mendengar baik di neraka maupun surga. Jadi basar itu Allah itu melihat, kalam berfirman yang kita ketahui yaitu firman Allah terletak pada kitabnya, yaitu kitab Al-Quran. Nah, udah itu qadiran, maha kuasa, muridan berkehendak, aliman mengetahui, hayan hidup, sami'an mendengar, basiron melihat, mutakaliman berbicara. Jadi langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu materi apa saja sih sifat yang dimaksud dari sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Jadi di sini langsung contoh ke sifat nafsiyah. Lihat di PowerPoint-nya, sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Jadi yang berhubungan dengan zat Allah itulah yang dinamakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sendiri terbagi, lihat di kolomnya di sini cuma ada satu, yaitu sifat wujud. Jadi sifat nafsiyah itu hanya ada wujud, yaitu ada. Selanjutnya yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat-sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat wajib Allah. Jadi sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib Allah ini ada 5, yaitu yang pertama ada, lihat di kolomnya, ada kidam, ada baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan yang terakhir wahdaniyah. Jadi sifat-sifat yang berlawanan akan sifat-sifat Allah. Jadi yang pertama yaitu Bapak ambil satu contoh saja. Di sini ada sifat kidam. Kidam ini dahulu. Jadi Allah itu dahulu ada. Tidak ada sifat-sifat lainnya. Jadi Allah itu yang terdahulu, yang ataupun yang pertama. Nah, mungkin kalian bisa paham ya. Jadi sifat itu yang berlawanan dengan sifat-sifat wajib Allah. Gitu. Yang selanjutnya yaitu sifat ma'ani. Apa sih sifat ma'ani itu? Yaitu sifat ma'ani, sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah. Sifat ma'ani adalah qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Jadi di sini yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, Bapak contoh ambilnya yaitu iradat. Iradat yang artinya mungkin kalian sudah tahu tadi, iradat yaitu berkehendak. Jadi apa yang dikehendaki Allah maka itu akan terjadi, seperti yang sering ada dalilnya kun fayakun. Jadi kun fayakun ini kalau Allah menghendaki sesuatu maka akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu sifat maknawiyah. Yaitu sifat maknawiyah yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat ma'ani. Jadi sifat maknawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika ada sifat maknawiyah pasti ada sifat ma'ani.
Jadi sifat maknawiyah itu ada yang namanya qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Jadi di sini kita lihat dari qadiran, maha kuasa. Nah, kenapa maha kuasa? Itu di sini berkaitan dengan sifat ma'ani, yaitu yang qadra. Jadi sifat maknawiyah dan sifat ma'ani yaitu menjadi satu, sama. Lihat saja di sini sama mendengar, sama dengan sami'an. Jadi sifat maknawiyah itu berkaitan dengan sifat-sifat ma'ani. Mungkin kalian sudah paham ya dari sifat ma'ani dan maknawiyah. Selanjutnya di sini Bapak akan mencontohkan apa saja sih contoh perilaku seseorang yang mengimani sifat-sifat wajib Allah tersebut. Yang pertama, mereka akan menjalankan sholat 5 waktu, menambah ibadah-ibadah sunnah seperti sholat ba'diyah, qobliyah, duha dan lain sebagainya, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, melakukan puasa Ramadan dengan baik. Jadi diambil kesimpulannya yaitu menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Jadi semoga kita di sini bisa paham ya, apa sih sifat-sifat wajib Allah dan apa itu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Jadi di sini kalau kalian ada yang tidak paham, silakan cek pribadi ke Bapak, bisa langsung ke Bapak ataupun ke grup, nanti Bapak akan tanggapi. Jadi di sini mungkin Bapak yakin kalian sudah paham. Dan yang terakhir yaitu ada yang namanya tugas. Jadi tugas ini untuk melihat seberapa kepahaman kalian. Jadi Bapak ingin kalian itu membuatkan video, Bapak tunggu hingga jam 9 malam nanti, Bapak lihat, kalian videokan. Kalian yang pertama tugas kalian yaitu apa saja sifat wajib Allah yang 20 itu. Terserah kalian mau pakai lagu yang seperti Bapak video tadi cuplikannya ataupun baca, tetapi kelancaran itu Bapak nilai. Yang kedua, apa pengertian dari sifat nafsiyah dan contohnya. Yang ketiga, sifat salbiyah. Yang keempat, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Jadi itu tadi tugasnya kalian videokan. Contohnya nih, Bapak lihat wujud, ki, dan bako dan seterusnya, itu kalian videokan. Minimal video itu ada 3 menit, minimal itu 3 menit. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Maksimal terserah kalian. Nah, sudah itu dari situ kan apa tadi yang namanya 20 sifat wajib Allah, udah tuh sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Kalian videokan, kalian rekam, pokoknya seperti kalian itu ngajar. Pokoknya dengan bahasa yang lancar itu akan Bapak nilai. Tapi tolong di sini mungkin karena video Bapak ingin melihat kelancaran. Ingat, jujur itu lebih baik. Bapak akan melihat kejujuran. Jangan sampai ada mungkin kalian menaruh papan tulis di belakang itu, kalian tulis gede-gede mungkin yang nggak hafal. Jadi jangan bohong ya, karena mengapa kulil haqqo walau kana murron. Apa sih artinya kulil haqqo walau kana murron ini? Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jadi Bapak di sini minta kejujuran kalian sampai jam 9 malam nanti ya. Apa saja tadi saya Bapak ulangi tugas kalian memvideokan, praktekkan. Baik itu kalian bisa tegak, baik bisa terserah kalian bagaimana kelancaran bahasa kalian. Yang pertama tadi apa yang namanya sifat 20 sifat Allah, kalian sebutkan, terserah mau pakai lagu ataupun seperti apa.
Selanjutnya sifat nafsiyah. Apa sih itu sifat nafsiyah? Kalian jelaskan sejelas-jelasnya. Yang kedua sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Mungkin sekian dari Bapak. Apabila Bapak ada salah kata, Bapak